Cemeteries are not military objectives. In Gaza, even the dead cannot escape the indignities of war. Mengapa pemakaman Islam di Gaza Selatan dihancurkan, kuburan-kuburan digali dari tanah? Tengkorak tanpa gigi tergeletak di atas puing-puing berpasir yang bergolak. Daerah Bani Suheila di kota Khan Younis di Gaza Selatan, yang ditunjukkan tentara kepada wartawan asing, hancur total. Operasi militer Israel itu menghancurkan pemakaman di Gaza. Israel mengatakan Hamas menggunakan lokasi itu untuk menyembunyikan terowongan. Mari kita cari tahu alasannya. Seorang wartawan melihat sebuah masjid yang hancur dan, di tempat yang dulunya merupakan kuburan, sebuah lubang selebar 140 meter yang menjadi jalan masuk ke apa yang disebut tentara sebagai terowongan serangan Hamas di bawahnya. Militer mengatakan bahwa teknisi tempur telah menghancurkan sebagian jaringan tersebut, dan merilis sebuah video yang memperlihatkan ledakan besar di area tersebut. Saat Israel melancarkan operasi darat dan udara di Gaza yang menurut pejabat kesehatan di daerah kantong yang terkepung itu telah menewaskan lebih dari 26.000 warga Palestina, penghancuran tempat-tempat suci oleh militer telah menuai kritik keras dari warga Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang mengatakan bahwa serangan itu juga merupakan serangan terhadap warisan budaya. Berdasarkan hukum internasional, pemakaman dan tempat-tempat keagamaan menerima perlindungan khusus, dan penghancurannya dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Israel beralasan, Hamas menggunakan tempat-tempat seperti itu sebagai perlindungan militer, dan mencabut perlindungan tersebut. Israel mengatakan tidak ada cara untuk mencapai tujuan militernya mengalahkan Hamas tanpa menemukan terowongan, tempat para militan membangun pusat komando dan kendali, mengangkut senjata, dan menyembunyikan sebagian dari 130 sandera yang diyakini ditawan. Mereka mengatakan penggalian terowongan melibatkan kerusakan tambahan yang tidak dapat dihindari pada tempat-tempat yang dianggap sakral. Kami tidak lagi naif, kata Brigjen Israel dan Goldfuss, yang memandu wartawan di lokasi. Israel telah membuat argumen serupa dalam operasi di dan sekitar rumah sakit Gaza. Goldfuss membawa wartawan ke dalam terowongan yang katanya membentang di bawah masjid dan pemakaman. Para wartawan berjalan menyusuri terowongan beton panjang yang bercabang ke berbagai arah dan tiba di sekumpulan kecil kamar yang menurut dugaan tentara digunakan oleh militan Hamas sebagai pusat komando dan kendali. Terowongan itu mencakup 3 ruangan berkubah, 1 dengan 4 kursi, 1 dengan meja, dan dapur dengan kaleng kacang kosong dan rak rempah-rempah. Seorang komandan militer mengatakan terowongan itu, yang berisi transformator daya, kipas angin, pipa dengan kabel dan saklar lampu, membentang sejauh 800 meter dan terhubung ke jaringan terowongan yang lebih besar di Gaza Selatan. Militer mengatakan telah menemukan terowongan serupa di seluruh jalur Gaza. Mereka menduga tempat-tempat yang diperlihatkan kepada wartawan itu, termasuk kantor seorang komandan Hamas, ruang operasi, dan tempat tinggal bagi anggota senior Hamas. Mereka mengatakan terowongan itu digunakan untuk merencanakan serangan terhadap militer. Pemakaman yang dihancurkan, menurut analisis satelit, tampaknya adalah kuburan syuhada Bani Suheila. Sejak Israel mengumumkan perang terhadap Hamas pada tanggal 7 Oktober, Israel telah berulang kali menuduh kelompok militan Islam itu menggunakan lokasi sipil di Gaza sebagai kedok untuk penggunaan militer. Israel mengatakan bahwa operasi militer, mulai dari penyerbuan rumah sakit hingga penggalian kuburan dan penghancuran tempat-tempat suci, diperlukan untuk membongkar pusat komando dan bunker militan. Pada tanggal 7 Oktober militan Hamas menyerbu Israel Selatan, menewaskan 1.200 orang dan menyeret sekitar 250 sandera kembali ke Gaza. Lebih dari 100 sandera ditukar dengan tahanan Palestina selama gencatan senjata selama seminggu pada bulan November. Serangan balasan Israel terhadap Gaza telah menyebabkan sebagian besar dari 2,3 juta penduduk mengungsi. Menurut pemantau PBB, militer telah merusak 161 masjid dalam operasinya. Badan tersebut mengatakan belum melacak jumlah kuburan yang rusak. Pada hari itu, Goldfuss menyapukan tangannya yang bersarung tangan ke bentangan bulan di sekitarnya. Kubah emas masjid itu retak dan tidak seimbang, jatuh menimpa dinding-dindingnya yang hancur. Goldfuss mengatakan bahwa pasukan Israel menghancurkan masjid tersebut setelah militan menembaki mereka dari dalam area masjid. Rekaman yang beredar di media Israel menunjukkan tentara menggunakan bahan peledak untuk meledakkan dinding lantai pertama masjid, sehingga runtuh.
UNESCO telah meminta Hamas dan Israel untuk menahan diri dari menyerang situs-situs penting secara budaya. Berdasarkan Statuta Roma, perjanjian tahun 1998 yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional, pemakaman dan masjid menerima perlindungan khusus sebagai properti sipil. Perusakan situs-situs ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang, menurut Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS. Israel berdalih situs-situs tersebut kehilangan perlindungan jika digunakan untuk tujuan militer, dan jika keuntungan operasional dari penargetan situs-situs tersebut lebih besar daripada hilangnya nyawa warga sipil dan infrastruktur. Goldfuss mengatakan bahwa pasukan telah menemukan jejak lain aktivitas Hamas di daerah tersebut, mulai dari senjata AK-47 yang disita hingga peta perbatasan antara Gaza dan Israel yang menurutnya mungkin digunakan Hamas untuk serangan tanggal 7 Oktober. Ia mengatakan penghancuran masjid dan penggalian kuburan merupakan bagian penting dari pencarian sekitar 60 terowongan di area tersebut. Para wartawan hanya diperlihatkan satu terowongan. Pembongkaran jaringan terowongan, kata Goldfuss, menimbulkan teka-teki bagi pasukan. Ia mengatakan sulit untuk beroperasi di area tersebut tanpa merusak situs-situs suci dan bahkan sisa-sisa jasad manusia. Kami mencoba menyingkirkan mereka sejauh mungkin, katanya saat ditanya tentang jasad yang digali. Namun ingat, saat kita bertempur di tempat ini, dan musuh terus mengepung kita, dan menggunakan kompleks ini untuk bersembunyi, tidak banyak yang dapat kita lakukan.